Hai, ketemu lagi di channel Maria Novila. Di video kali ini aku mau berbagi cerita sedikit tentang pengalaman nganterin suami pergi ke dokter gigi untuk operasi gigi bungsunya. Kenapa kok harus dioperasi? Sakit nggak sih operasi gigi bungsu tuh? Di mana sih operasinya? Berapa biayanya? Tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum nonton, boleh dong aku minta kalian klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Jadi ceritanya, awal-awalnya nih, suamiku tuh sering banget ngerasain sakit gigi atau ngilu di bagian sebelah kiri atas. Aku sempat mikir kalau misalkan itu efek dari kebiasaan tidurnya yang suka ngegretek-gretekin gigi. Sempat juga aku beliin dia mouthguard. Kalau kalian yang tahu, mouthguard itu kayak karet silikon dipasang gitu di gigi saat tidur. Itu udah sampai pakainya 3 bulan, lumayan lah 3 bulan suami pakai si mouthguard ini, dan keluhannya lumayan berkurang tuh, keluhan si sakit gigi dan ngilunya. Sampai pada kok giginya ngilunya tuh nggak berkurang ya, maksudnya muncul lagi gitu. Nah, 1 bulan belakangan ini giginya ngalamin ngilu lagi, sakit lagi, yang lumayan intens, mengganggu aktivitas dan kualitas tidurnya. Kasian dong aku kalau misalkan dia tidurnya terganggu, otomatis aktivitas untuk kerjanya juga pasti terganggu kan. Jadi gimana kalau cepet atau segera periksa ke dokter, karena suamiku tuh pakai behel dan pernah dapet surat rujukan untuk ronsen panoramik. Berbekal dari surat rujukan itu, kita udah mengasumsikan ya udahlah, pengen tahu juga apakah ini karena gigi bungsu atau memang posisi-posisi giginya gitu kan. Akhirnya ke rumah sakit untuk ronsen. Suamiku ronsen di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. Setelah ronsen, kita langsung daftar ke dokter spesialis bedah mulut. Dokter yang praktek di hari itu, di hari Sabtu. Jadi sekalian nunggu hasilnya, hasil si ronsen panoramiknya, kita daftar di dokter. Dan setelah hasil ronsennya keluar, langsung konsultasi ke dokter. Dan saat itu dokter langsung bilang, wah ini sih gara-gara gigi bungsu dan empat-empatnya harus dicabut sebenarnya. Cuma kalau posisi di gigi bungsu tuh cabutnya tuh nggak cabut yang normal kayak biasa gitu. Ada istilahnya tuh operasi gigi. Ini operasi golongan ringan. Nah, karena posisinya itu bukan yang turun ke bawah, jadi posisinya tuh kayak maju ke depan gitu. Sebentar, nanti aku unjukin hasil ronsen suamiku. Oke, aku tutupin ini sebelah kiri, ini berarti. Ini yang kanan, ini yang kiri nih posisinya. Mungkin kalian kurang tapi aku kasih lihat posisinya, pada tiduran semua. Mengerikan bukan? Nah, tapi karena gigi bungsunya empat-empatnya tuh sebenarnya harus dicabut, cuma dokternya menyarankan sih yang paling urgent dulu itu yang sebelah sini, sebelah kiri atas, karena dia udah bolong. Itu yang menyebabkan sering
ngilu dan sakit gigi karena si gigi bungsunya yang ini udah infeksi. Cuma dijadwalin untuk operasinya itu nggak bisa langsung hari itu juga. Jadi dikasih waktu 1 minggu ke depan. Di dalam 1 minggu ke depan itu dikasih obat antibiotik. Mungkin karena udah infeksi ya. Jadi supaya lebih yakin untuk dilakukan tindakan. Jadi kita datang tuh hari Sabtu untuk kontrol yang pertama. Nah, kontrol yang kedua tuh berarti di Sabtu depannya untuk tindakan. Nah, selama 1 minggu itu dikasih obat antibiotik. Dan sebelum melakukan tindakan di hari Sabtu depannya, Sabtu kedua itu kita harus swab antigen. Suami sih sebelum dilakukan tindakan. Mungkin ini adalah salah satu prokes sebelum dilakukan tindakan cabut gigi di masa pandemi. Di hari Sabtu depan, Sabtu keduanya itu suami pasti panik ya, namanya belum pernah cabut gigi tapi sekalinya tindakan langsung operasi gitu. Pastinya panik tapi masih dalam batas normal, masih dialihkan dengan nonton film, pokoknya main handphone. Dan yang aku suka dari dokter ini, beliau tuh komunikatif, memberikan saran, memberikan jelasan ke pasien itu dengan sangat ramah, dengan sangat maksudnya meyakinkan bahwa ini operasi ringan tapi bukan sesuatu yang mudah juga dan perlu kehati-hatian yang tinggi. Jadi dia juga nggak memberikan, kalau kita tanya, dok waktunya berapa lama gitu, dokternya akan nggak jawab pasti gitu loh, nggak kayak 30 menit, 1 jam, itu dokternya nggak akan ngasih jawaban pasti. Dokternya di sini yang aku suka, beliau tuh memberikan jawaban yang saya lakukan sebaik mungkin. Jadi waktunya waktu yang terbaik gitu. Itu yang jarang sebenarnya dokter yang memberikan jawaban seperti itu gitu. Rasanya gimana sih operasi gigi bungsu? Aku pribadi pernah operasi gigi bungsu juga di tahun 2014. Jadi kurang lebih aku tahu rasanya seperti apa. Ini aku nggak menampilkan suamiku karena memang dia maunya hanya di balik layar gitu. Aku nggak ada rekaman juga proses operasinya seperti apa karena memang di rumah sakit mitra keluarga tidak boleh merekam, memotret gitu. Jadi saya hanya men-sharingkan, tapi nanti akan ada rincian-rincian yang teman-teman juga perlukan. Nah, rasanya gimana operasi gigi bungsu? Pertama, kita tuh nggak akan ngerasain sakit karena sebelumnya dokter udah memberikan anestesi di keliling gigi yang akan dilakukan tindakan. Akan ada efek baal di lidah ketika obat biusnya itu sudah bekerja. Jadi istilahnya kalau misalkan dicubit itu kita sakit gitu kan, ngerasa sakit. Itu kerasa, itu namanya sakit. Tapi ketika kita didorong, kan kita cuma ngerasa tekanan aja, tapi nggak ngerasain sakit sebenarnya. Nah rasanya tuh kayak gitu. Jadi ketika dicabut itu nggak ada rasa sakit, tapi karena akar gigi itu kan kuat, jadi pasti dokternya akan memberikan tekanan kayak dorongan atau tarikan gitu untuk menggoyangkan si akar gigi. Jadi itu kerasa banget gitu kalau si dokternya tuh narik, tapi kita nggak akan ngerasain sakit yang sakit kayak berdarah kegores gitu tuh enggak. Nah waktu operasi suami kurang lebih itu 30 menit, bisa dibilang ini operasi yang ya sebentar sih karena nggak sulit sebenarnya. Dan aku juga mau kasih
tips ke kalian. Sebelum operasi gigi bungsu, aku saranin untuk makan kenyang 1 jam sebelum kalian operasi. Kenapa? Karena setelah operasi kalian itu nggak boleh yang namanya minum, makan, meludah, itu nggak boleh. Jadi kenyangkan dulu perut kalian supaya nggak uring-uringan setelah operasinya. Nah, setelah operasi suami selesai, dokter kasih beberapa resep obat. Salah satunya antibiotik yang memang harus diminum, dihabiskan ya. Harus menggigit tampon selama 1 jam. Sebenarnya nggak ada rasa yang kayak pusing atau gimana, jadi biasa aja, cuma nggak bisa. Nah, kenapa kita harus makan dulu? Karena untuk mangap aja tuh sulit gitu. Jadi ya kenapa itu aku saranin untuk mendingan makan dulu deh, supaya nggak ada risiko-risiko yang nanti setelah operasi tapi pengen makan tuh susah banget. Oke, lanjut. Setelah operasi itu masih ada PR lagi di minggu depannya. Harus balik lagi untuk lepas jahitan. Prosesnya cepet banget, kayak cuman mangap, dipotong jahitannya, udah deh selesai, pulang gitu. Jadi suamiku total konsultasi ke dokter itu 3 kali. Yang pertama untuk konsultasi penyebab sakit giginya itu, yang kedua tindakan, yang ketiga lepas jahitan. Jadi dalam 3 minggu, dalam waktu 3 minggu ke dokter gigi terus untuk yaitu urusan si gigi bungsu yang di atas. Dan setelah selesai dijahit, dokter udah ngasih saran yang boleh makan yang panas, boleh makan yang pedas, udah boleh, udah lumayan, karena memang jahitannya belum rapi tapi dia sudah rapat gitu. Walaupun rapatnya belum sempurna, cuma sudah bisa digunakan. Dan yang bikin kalian penasaran pasti biaya operasi gigi bungsu tuh berapa. Aku akan kasih tahu detailnya. Oh ya, gigi bungsunya itu memang semuanya tuh bermasalah. Maksudnya harus dicabut. Untuk bagian atas itu cabut giginya, operasinya tuh termasuk yang golongan ringan. Nah, untuk yang gigi bawahnya itu perlu dilakukan tindakan operasi di ruang operasi yang harus dibius total. Penjelasannya sedikit itu karena gigi bungsu yang bagian bawah itu semua tiduran, semua rebahan. Harusnya kan gigi bungsu kan, gigi itu kan numbuhnya begini ya ke atas nih. Nah, suamiku gigi bungsunya tuh begini, nabrak gigi yang depannya. Udah gitu dia tidak muncul di permukaan gusi, jadi dia di dalam gusi. Mungkin itu yang menyebabkan harus dilakukan operasi di ruang operasi dan dibius total. Tapi itu bukan yang urgent, karena yang urgent itu yang kiri atas karena bolong dan sakit gitu. Dan biayanya juga kalau yang di ruang operasi itu bisa di atas 30 jutaan. So ini dia yang penasaran sama rincian biayanya. Ini aku baca untuk biaya rumah sakitnya karena nggak hafal. Suamiku operasi di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. Dokternya siapa sih? Satu-satunya dokter spesialis bedah mulut di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok adalah Dokter Riyadin Joko Patomo. Nanti kalau misalkan kalian Google, sebenarnya ada muncul di pencaharian. Prakteknya Dokter Riyadin ini hari Kamis, Jumat, Sabtu jam 16 sampai jam 20. Beliau juga praktek di Rumah Sakit Hermina Ciputat, tapi aku nggak tahu jam praktek dan hari prakteknya, jadi kalian boleh Google. Karena dulu aku operasi gigi bungsu di tahun 2014, biayanya total itu bisa 4 sampai 5 juta. Nah,
di tahun 2021. Berapa sih? Ini perlu kalian ketahui, kami atau suamiku operasi di tahun 2021 bulan April ya. Jadi ini sebagai gambaran aja, jadi jangan dipukul rata karena setiap pasien memiliki keluhan yang beda-beda tingkat kesulitannya. Jadi belum tentu harganya pun sama gitu, bisa lebih murah atau bisa lebih mahal. Tapi ini untuk kayak perkiraan lah, jadi teman-teman bisa tahu berapa harganya. Untuk ronsen panoramik harganya 330.000, konsultasi dokter yang pertama itu 350.000, resep sebelum operasi 120.000, itu isinya antibiotik sama anti nyeri aja. Swab antigen 190.000, konsultasi dokter kedua dan tindakan totalnya 5.608.000. Ini udah termasuk dengan obat yang diberikan, yang bisa aku kasih tahu tentunya antibiotik dan obat kumur. Dan ada 2 obat lagi yang mungkin sesuai dengan kebutuhan pasien ya. Kemudian konsultasi dokter yang ketiga sekalian lepas jahitan itu 410.000. Total yang kami keluarkan untuk operasi gigi bungsu kiri atas, jeng 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 jeng, totalnya 7.008.000 rupiah. Mahal? Ya, kalau urusan dengan gigi pasti mahal, apalagi operasi. Kebetulan kami memang operasinya di rumah sakit swasta atau lokasi rumah sakit yang jaraknya juga dekat dengan rumah, jadi ya pilihannya itu rumah sakit mitra keluarga. Sebenarnya operasi gigi itu tidak semenyeramkan yang dibayangkan atau yang diomongin sama orang-orang. Kita percayakan dokter itu kan pasti sekolahnya tuh lama, mahal pula, dan gak main-main. Jadi pilihlah dokter yang menurut teman-teman tepat, dan saat konsultasi pertama itu kalian atau teman-teman pasti udah merasakan kayak klik gitu. Oh, gue yakin nih, atau aku yakin nih sama dokter ini bagus, dokter ini komunikatif, atau bisa menenangkan pasien gitu, psikologis pasiennya. Itu yang terpenting, yang teman-teman boleh menjadi percaya dokter ini atau harus cari dokter lain gitu. Tapi kalau namanya sakit ya pasti sakit ya kan, namanya suatu tindakan ada darahnya itu pasti sakit. Tapi bukan berarti yang teman-teman tuh habis operasi tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu, tetap bisa makan, tapi ya nggak seperti biasa. Itu hanya berlaku sekitar 1 minggu itu paling lama, dan setelah itu bisa makan biasa sih, makan normal. Kalau misalkan sulit makannya itu di 1 hari pertama, di hari-hari berikutnya itu udah normal, cuma memang tidak bisa mangap yang terlalu besar. Oke, jika teman-teman mau tanya atau mau sharing juga pengalamannya, komen di kolom komentar. Dan ini sekian dulu cerita dan sharing aku nemenin suami. Akan ada video sedikit lah dari nganterin swab, ambil nomor antrian, dan ada sedikit cuplikan, sedikit sekali video saat suami sedang dibedah mulutnya. Kalian klik dulu tombol like, subscribe, dan sharing juga videonya kalau dikiranya video ini memang bermanfaat dan ada saudara atau teman yang mau operasi tapi masih bingung-bingung. Ini boleh menjadi referensi teman-teman. Oke, terima kasih. See you in the next video.